Tapi kayak aku jadinya menampung cerita-cerita mereka. Jadi kayak ketika mendengar cerita mereka pun aku ikut kesel, kayak maksudnya kok ada ya cowok nge-treat cewek seperti ini gitu. Jadi makanya daripada greget marah-marah sendiri kan, jadi aku tulislah jadi sebuah lagu gitu. Tapi kayak emang tujuannya ya itu untuk menyindir, kayak kenapa sih penyebabnya lu kayak gini tuh, apakah gara-gara lu kurang kasih sayang atau lu otaknya di mana gitu kan. Jadi kayak ya itu emang tujuannya untuk menyindir gitu, karena emang aku orangnya sarkas. Halo semuanya, selamat sore. Ketemu di Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan. Dan sekarang gak sendirian karena di studio sudah ada Faye. Halo. Apa kabar, Faye? Baik, puji Tuhan. Faye Kristabel dia. Iya. Aduh, senang sekali datang ke studio membawa kabar baik. Yes. Karena baru-baru ini dia ini rilis lagu. Betul. Judulnya adalah Di Luar Nurul. Nalar. Aduh, buat kamu yang udah follow Instagram ataupun TikTok dia, ini cukup ramai banget di media sosial. Gara-gara Riff and Run-nya Betul. dan Madu. Iya. Terus dibahas juga soal Perfect Fit sama Kak Indra Aziz. Betul. Tapi kan sebenarnya karir lo dalam bermusik tuh udah dari kecil kan ya sebenarnya? Kecil banget sih, mungkin umur kayak 15-16 lah ya. Oke. Berarti itu sekolah menengah lah ya? Iya, SMA. Itu SMA? SMA. Voice Kids Indonesia? Iya, itu aku baru masuk SMA justru. Itu Voice Kids tuh pas emang bener-bener kids gitu. Ternyata enggak sih, aku udah rada teenager sih. Udah bukan kids. Oke, dan dari situ lo mulai cover-cover juga tuh. Yes, dari The Voice Kids. Iya, betul. Dan akhirnya sekarang dikontrak sama manajemen SRM dan juga Hits Record. Betul. Menurut lo ini pencapaian yang cepat atau emang ini yang pengen lo capai, atau kayak wah ternyata karir gue bisa naik gini ya gitu. Kadang-kadang dulu mah pas SMP itu nyanyi cuma buat nyanyi. Iya. Pikiran gak sampai di titik ini? Gue gak pernah kepikiran sih, karena kan waktu ikut ajang itu kan aku juara 2. Terus waktu itu dikasih taunya yang juara 1 yang di kontrak label. Jadi aku mikir kayak, dan waktu itu aku juga kayak nggak ngerti kontrak label tuh konsepnya seperti apa, ntar aku bakal ngapain di sana gitu kan. Jadi kayak di kontrak rumah. Iya, jadi kayak aku nggak kurang paham lah ya waktu itu. Cuma kayak akhirnya puji Tuhannya waktu itu aku dikontrak juga, karena katanya dilihat berpotensi segala macam. Terus akhirnya aku dikontrak, ternyata kayak justru mulai dari sini nih kalau penyanyi-penyanyi itu bisa rilis single tuh karena mereka ada label segala macam. Jadi kayak menurut aku ini waktu itu ya, itu perjalanannya cepet sih. Maksudnya kayak aku juga gak expect tiba-tiba juara 2 terus dikontrak. Jadi kayak semuanya berjalan begitu cepat gitu. Iya, dan honestly gak pernah kebayang sih. Oke. Kalau menurut gue bisa lebih cepat karena sosial media sih sebenarnya, Faith. Betul, ya itu juga. Karena kan lo tuh juga tipe aktif ya. Iya. Terus kayak cover-cover gitu kan, dan akhirnya banyak respon yang bagus banget nih. Iya, betul. Itu apa yang mendasari lo juga kayak gue juga harus aktif nih di medsos? Jadi sebenarnya waktu itu aku emang anaknya males banget konten gak. Aku tuh dulu kayak aku selalu mikir kayak orang yang aku boleh sebut merek platform gak? Boleh? Aku waktu itu karena mungkin waktu itu tuh zamannya TikTok itu tuh banyak orang yang nari-nari. Joget doang ya? Iya, joget-joget doang. Jadi kayak waktu itu aku disuruh bikin cover di TikTok, nyanyi di TikTok tuh aku kayak mau ntar aku dicapnya alay juga gitu. Jadi kayak waktu itu aku rada males komen di TikTok tuh kayak gitu. Nah terus akhirnya aku kayak ya udahlah, daripada kita nggak ada perkembangan gimana di sosmednya, ya udah aku akhirnya post. Akhirnya aku konsisten sampai akhirnya ya udah orang makin banyak tahu gitu kan, justru dari TikTok gitu. Yes benar ya. Tapi memang dulu sih TikTok itu tuh emang kesannya isinya orang joget-joget. Iya, tapi sekarang kan udah makin banyak yang berkualitas juga. Kasihnya, iya, betul. Ada jualannya. Yes. Nah, tinggal kita tuh pintar-pintar aja milah-milih konten mana yang cocok. Betul. Maksudnya memang kontennya fade ya. Asik. Fade. Gara-gara malam kayak gini. Iya lagi, itu jujur aku juga gak expect begitu kan. Orang kenapa rame banget gitu, aku gak, ya padahal aku bener-bener bikinnya gak yang direncanakan banget gitu loh. Karena kayak aku ngeliat waktu itu Kak Ziva kan yang bikin Garam dan Madu. Terus aku kayak aku bikin deh, coba bikin di channel aku sendiri gitu.
Gitu akhirnya meledak Terakhir gitu. gue nonton itu yang Akenesmo. Oh iya, yang bagian awalnya Ya, iya itu aku juga bikin. rame gara-gara Sal Priadi kan. Iya betul. Versi Sal Priadi bagus banget. Iya itu enak banget lagi. Aku juga kayak kok dia bisa kepikiran ada cover lagu lama tapi dibikin versinya Sal Priadi tuh kayak wow. Seru. Kalau musisi tuh kalau megang gitar jatuhnya beda juga ya. Iya. Bener lagi. Main alat musik ya? Aku main. Aku iya gitar aku otodidak terus piano sama biola. Wah ini bakal kita kulik nih ya. Jadi tadi udah di depan kita udah cerita ya membawa single paling baru berjudul Di Luar Nalar. Iya. Ingatnya Nurul. Di luar nulur. Ya. Tapi boleh diceritain gak sih sebenarnya kan ini sebuah single yang ngebut meet up lah ya. Iya betul. Terus apa namanya kayak lebih bercerita juga gitu kan. Juga sama seorang gitu kan. Iya. Nah nih ceritanya Di Luar Nalar. Jadi ceritanya emang ini tuh sebenarnya based off cerita toxic relationship teman-teman aku sebenarnya. Oh, oke. Iya, karena aku dijadiin tempat penampungan cerita gitu kan. Jadi kayak ke tong sampah ya? Iya, rada tong sampah gitu vibes-nya ya. Tapi kayak aku jadinya menampung cerita-cerita mereka. Jadi kayak ketika mendengar cerita mereka pun aku ikut kesel kayak maksudnya kok ada ya cowok nge-treat cewek seperti ini gitu. Jadi makanya daripada greget marah-marah sendiri kan. Jadi aku tulislah jadi sebuah lagu gitu. Tapi kayak emang tujuannya ya itu untuk menyindir kayak kenapa sih penyebabnya lu kayak gini tuh, apakah gara-gara lu kurang kasih sayang atau lu otaknya di mana gitu kan. Jadi kayak ya itu emang tujuannya untuk menyindir gitu karena emang aku orangnya sarkas gitu. Jadi kayak sesarkas apakah seorang Faith ini ya? Iya kayak lagunya kan maksudnya nadanya ceria ya, maksudnya kayak fun, upbeat, tapi kan liriknya nyelekit. Ya itu menggambarkan sesarkas itu aku gitu kayak iya nggak apa-apa kok gitu. Tapi menurut lo kelakuan di luar nalar apa seorang laki-laki ke perempuan yang akhirnya bikin ilfil, bikin apa ya? Misalnya coba kita ini split dulu. Aduh iya lagi. Tapi kalau misalkan masih pacaran belum menikah, I wouldn't mind. Aku nggak apa-apa kalau split bill ya. Cuma kayaknya aku akan lebih setuju kalau misalkan kita pergi nih makan malam misalkan dia yang bayar, itu beli dessert gitu misalkan, itu masih nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan apa-apa dibagi rata itu tuh kayak lu perhitungan banget jadi orang gitu. Tapi ada satu true story yang terjadi di aku. Ini lebih parah daripada split bill. Dia nagih aku untuk traktir dulu. Kayak belum jadian belum apa-apa. Enggak ada satu sama apa. Aduh. Kata gue diem gitu. Jadi kayak gak tahu diri. Iya lebih ke kayak apaan sih gitu. Berarti itu satu soal uang. Kalau misalnya kelakuan laki-laki yang minta jemput, jujur ilfil banget. Sorry nih apa namanya motor aku lagi bocor, bisa jemput ke rumah kita jalannya. Jujur aduh aneh lagi. Maksudnya kayak ya oke. Tapi kan kayak bisa pesen Grab atau apa gitu kan. Ini namanya aplikasi ya. Iya betul. Ada teknologi namanya aplikasi ojek online teman-teman. Iya. Kalau misalnya yang di luar nalar lagi ini. Cowok-cowok yang belum jadian tapi udah cemburuan. Benci banget aku kak. Aku tuh pernah dekat sama satu orang, terus kayak belum apa-apa dia udah minta dikabarin. Kayak kabarin ya kalau nyampe sini, terus dalam hati kayak kenapa gue separan sama lu siapa gue gitu. Bahkan orang tua gue aja nggak, maksudnya jarang banget minta ngabarin gitu loh. Jadi kayak nggak usah lu ngabarin. Sudah langsung itu red flag ya bagi lu ya. Bukan red flag sih, mungkin belum waktunya. Kalau misalkan kalau udah pacaran ngabarin ya sewajarnya ya nggak apa-apa. Cuma kayak ini kan kita belum apa-apa nih, kenapa belum minta ngabarin? Jadi kayak apaan sih? Jadi ternyata memang cerita-cerita apa ya cinta gengsi ini banyak inspirasi buat lu. Iya, dan sebenarnya bisa dilihat dari apa ya, banyak POV gitu. Jadi kayak maksudnya gak melulu jatuh cinta, kisah cinta tuh kayak berbunga-bunga terus patah hati, berbunga-bunga patah hati gitu kan. Maksudnya kan kayak
masih ada banyak lah sisi lain yang ternyata kayak ternyata kita kalau jatuh cinta bisa begini bisa begitu gitu. Masih banyak lah sudut pandang yang aku rasa belum belum banyak terekspos melalui lagu gitu. Jadi lo juga explore di situ. Nah betul. lo kan juga seorang penyanyi dan juga penulis kan. Sebenarnya apa yang ada di beberapa musisi yang atau penyanyi kayak gue mau cukup nyanyi aja, gue serahkan ke pencipta lagu yang lain gitu. Apa yang bikin men-trigger lo kayak gue juga pengen nulis nih, gue juga berkontribusi di karya gue gitu. Karena aku rasa mungkin kalau sebelum-sebelumnya kayak tadi yang sekedar teman atau masalah itu kan bukan aku yang nulis. Ya sebenarnya aku ngerasa oke, emang genre-nya genre aku banget, aku juga enjoy nyanyi. Cuma ada satu bagian diri aku tuh yang ngerasa kayaknya ini kurang afdol gitu. Maksudnya kurang fit 100% tuh kurang. Maksudnya gak nyampe 100% gitu. Jadi kayak kenapa aku memutuskan untuk akhirnya aku bisa bikin karya aku sendiri, ya biar aku pun juga ada wadah untuk menuangkan emosi aku, cerita-cerita aku gitu. Jadi kayak emang bener-bener biar orang-orang juga lebih mengenal aku sebagai penyanyi gitu. Oke, penyanyi dan penulis lain. Iya, betul. Itu memang sebuah gift sih menurut gue juga sih. Iya. Kan gak semua orang bisa melakukan yang sama gitu. Benar. Kita misalnya sama-sama nih dapat inspirasi dari sebuah cerita cinta atau cerita kegagalan, tapi dituangkan jadi lagu kan orang beda-beda. Iya benar. Nah itu bagusnya, indahnya di situ ya, seni itu. Yes. Lo bikin karya sama label di approve ya, kalian aja. Betul. Jadi ternyata dia tuh cukup luas juga pengetahuan musiknya. Asik. Karena kalau beberapa podcast tuh dia kayak bisa eksplorasi nada ya. Iya. Betul. Bunyi-bunyian apa tuh udah tahu nadanya gitu. Iya. Itu mungkin lo akan bosen deh menjawab pertanyaan. Gue selalu penasaran tuh dari mana sih? Do, re, mi. Mungkin kayaknya asal masalahnya tuh gara-gara waktu itu kan aku dibeliin piano untuk hadiah ulang tahun ke-6. Terus aku jadi tuh dibeliin piano dulu nyari guru les. Piano yang segede-gede. Enggak, piano elektrik pas itu. Jadi waktu itu mungkin jadi sambil nunggu nyari guru les tuh aku ya udah nyoba-nyoba aja sendiri gitu, nyoba sendiri. Akhirnya lama-lama kayak hafal aja gitu, tiba-tiba kayak G itu segini, D semana gitu. Jadi emang kayaknya sebenarnya rada nggak disengaja ya. Cuma untungnya puji Tuhannya ya jadi sebuah gift gitu. Jadi maka tadi kita sempat coba ngasih dia gitar ya, itu dia tuh nyetem nggak usah. Kalau gue tuh pakai ini tuner ya. Tuner kayak. Iya. Aku tuner. Iya. Misalnya lu ada cowok nih deketin lo, ngobrol aja fals, lu nggak mau dong? Enggak dong. Kalau ngobrol fals enggak sih sebenarnya. Lebih kalau misalkan ngobrol riff and runs tiba-tiba baru aku jauhin. Enggak. Kalau tiba-tiba riff and runs gitu. Atau kayak ini Saiful Jamil. Kenapa tuh? Dikit-dikit dinyanyiin. Ya ampun, jangan. Ntar aku jadi mikir, aduh nextnya gue ngomongnya gimana ya. Nada apa ya nextnya? Okay. Tapi kan lu ini termasuknya Gen Z lah ya. Betul. Gen Z itu di media sosial trennya tuh trennya riff and run. Sebenarnya riff and run tuh apa sih dan detailnya kayak gimana gitu? Riff and run itu sebenarnya kalau menurut aku ya, definisi menurut aku itu kayak modifikasi nada yang tadinya flat tapi dibikin meliuk-liuk aja. Maksudnya kayak ya tapi bukan meliuk asal gitu ya. Maksudnya tetap sesuai chord, tetap sesuai struktur lagunya gitu. Cuma ya emang harus diakal-akalin aja sih pinternya seperti apa gitu. Contoh, oke, mari kita kasih dengar ya teman-teman ya. Teman-teman lagi nonton di YouTube. Riff and run tuh kan kalau misalnya di YouTube di TikTok lo ada tuh Garam dan Madu. Kalau yang lagu-lagu sekarang nih apa ya? Atau lagu lo sendiri itu ada riff and run-nya nggak? Misalnya di luar ada riff. Ada. Jadi ada bagian di luar nawar itu tuh waktu pre-chorus 2 harusnya apa ya? Aku lupa. Kan iya ada pre-chorus itu tuh jawab pertanyaanku sekarang, tapi waktu itu di modif kita jadi di depan sebelum kata jawab itu ada kata ayo. Nah ayonya itu di riff ayo
jawab pertanyaan. Jadi kayak gitu. Jadi yang pertamanya jawab pertanyaan tuh sekarang. Nah yang keduanya itu ayo jawab pertanyaan. Iya itu emang akal-akal harus pinter-pinternya gimana lah gitu. Iya asik. Karena sebenarnya Radio RD ini juga memutarkan lagu-lagu dangdut. Coba. Nah aku nggak bisa lagi kak. Serius? Menurut aku susah loh. Iya. Gitu. Enggak, aku nggak bisa niru apa namanya kalau ya cengkoknya dangdut tuh susah menurut aku. Nggak bisa loh aku. Lagu dangdut apa yang paling lu inget nih sekarang misalnya? Seperti Mati Lampu gitu. Wah itu sih heboh ya, susah. Mati lampu. Iya sih, iya lagu itu. Itu ada mati. Kalau tapi kayaknya bukan FNS deh, itu mah cengkok nggak sih? Mati lampu, gitu kan, asik gitu. Iya, tapi aku nggak bisa nirunya karena ya emang aku bukan pemain dangdut kan. Tapi menurut aku cengkok dangdut tuh susah. Kenapa susah secara teknik? Karena apa ya, mungkin karena aku nggak familiar dan aku juga maksudnya nggak pernah belajar genre dangdut tuh seperti apa. Jadi kayak ketika aku ngeliat penyanyi dangdut justru aku jadi kayak ya ampun bisa gitu ya, aku bisa gitu. Maksudnya ya unik dan aku pun nggak bisa gitu. Maksudnya aku bisa di finance tapi aku nggak bisa cengkok dangdut karena beda, itu dua hal yang beda kan. Iya, jadi kayak itu hal yang menarik sih untuk aku sih. Iya. Nah, ini kita mau coba membaca karakter seorang Faye. Asik, seru banget. Seru. Jadi dari ilmu yang gue pelajari, ada temen lah yang ngajari. Yes. Ini kita bisa mencoba ngecek karakter orang itu dari angka yang di dalam dirinya. Angka tuh kayak misalnya tanggal lahir, nomor handphone, atau bahkan misalnya nomor sepatu pun, bahkan nomor rumah. Karakter kita. Kehidupan kita sehari-hari. Mungkin boleh di-spill ya? Boleh. Tanggal lahir lo berapa? 8 April. 8 April. Nah kalau angka 8 ini, ini nunjukin orang yang dinamis sebenarnya. Gak tahu benar atau enggak ya. Si CMIWW apa sih, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Cemiu. Bahasa gengsi gue agak bingung. Yes. Correct me if I'm wrong. Dia tuh orangnya dinamis. Terus gak mau diem. Betul. Jadi tuh kalau nganggur dikit kayak nggak bisa, aku harus cari kegiatan gitu. Iya lagi. Tapi kalau lagi malas ya malas banget. Iya bener real valid. Oke ya. Dan lo tuh tipe yang ini suka ngebenerin sesuatu, apa ya, lebih ke sesuatu yang bisa dipertahankan tuh lu coba untuk mengusahakan gitu. Iya lagi. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu sih? Iya. Itu ya, itu dari angka 8. Kita ke angka 4. Gimana itu bulan April? Kalau bulan April nih orangnya punya pride yang tinggi sebenarnya. Tuh, aku gengsinya di atas surga masih ada gengsi aku. Iya. Gengsi banget. Iya, benar. Salah satunya tuh kayak misalnya lo melakukan kesalahan, tapi lagi nggak mau mengakui, ya lo nggak mau ngaku kesalahan. Iya. Tapi aku lihat momen juga sih, maksudnya kalau misalkan emang perlu mengaku dengan segala kerendahan hati aku mengaku. Cuma kalau misalkan kayak menurut aku nggak salah gitu, jadi kayak nggak, menurut gue nggak gitu. Ya tadi gengsi. Benar. Si gengsi ini sebenarnya sisi positifnya mau kelihatan susah di mata orang lain. Benar. Itu. Jadi kalau misalnya pun lo lagi sedih, lo lagi galau, lagi kecewa, kacau, ketemu orang lo biasa. Iya lagi. Real. So valid. Ini valid banget. Wow. Bisa kebaca gitu guys. Jadi takut gue. Ilmunya di 2025. 2005. Berarti lu 20 tahun nih sekarang? Iya, aku umur 20. Masih muda sekali ya. Iya kuliah. Nah, kalau ada unsur 20 di situ, itu tipe orang yang suka memplanning sesuatu, tipe yang orang visioner, dan ada unsur 5 di situ, lu orang yang suka berbuat baik sama orang. Lu tuh misalnya ada servis banget, main ke rumah lo, udah gue yang GoFoodin, gitu-gitu, lu servis orang. Iya benar. Gokil. Gila, bisa gitu.
Ih takut. Tapi keren. Lagi aku mau tahu. Ini jadinya kayak ayo kasih tahu lebih lagi tentang diriku. Jadi itu lebih ke karakter. Iya karakter ya. Keren gini deh, kita coba orang yang deketin lo tanggalnya berapa? Awan gak ya? Aku juga nggak tahu si dia ini orangnya siapa gitu. Iya sih, tapi terus orangnya denger gitu. Atau siapa deh yang lo pengen tahu karakternya lebih dalam? Siapa? Aduh boleh gak ya? Aduh siapa ya? Tunggu aku mikir dulu. Aku akan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Sumpah aku boleh cari dulu gak sih? Itu ya. Ini lebih ke ketika kita tahu karakter kita, sebenarnya kita lebih mengenali diri sendiri, Kak. Benar. Oke, aku mau tahu karakter yang tanggal 19. Oke. Tapi bulannya aku gak sebut ya. Oh iya, oke. Ya angka 19 aja. Oke. 19. Ini nih ada sedikit ini sih ya, ada sedikit negatifnya. Wah. Jadi ini gue perlu pegangan nih. Apa yang dilakukan orang yang tanggal 19 itu selalu salah di mata orang lain. Kok gitu? Kenapa? Kasihan lagi. Tapi iya sih di mataku dia udah rada salah gitu. Jadi di mana kalau misalnya ini berhubungan sama lo ya, di mana lo orang yang tadi gengsian tinggi dan benar. Sedangkan dia itu tuh kayak lakuin hal kecil aja jadi salah. Oh kasihan. Ya nggak tahu ini bener atau tapi kasihan. Gitu dan mungkin kayak ini ya, beberapa hal tuh dia suka merasa kayak gue tuh dia lebih kerendah diri gitu loh, kayak agak bisa deh, kurang percaya diri gitu, kayak kurang mampu ada di posisi ini gitu. Kayaknya ya, cuma itu baru tanggal, belum misalnya ada bulan atau tahunnya bisa. Aku boleh tanya satu lagi gak? Boleh. Kita gunakan kesempatan ini. Aku mau nanya angka 11. Tanggal 11. Kalau nggak salah dia 11 nih. Iya. Kalau orang dengan unsur tanggal 11, orangnya cemburuan. Oke. Iya. Terus karena dia cemburuan, dia suka kompetisi sebenarnya. Suka tantangan gitu. Wow. Gak tahu sih bener atau enggak ya. Oke. Itu loh. Tapi kalau misalnya dalam sebuah kehidupan, kalau dia lagi moodnya lagi kurang baik lah ya, itu tuh dia tipe orang yang kayak kurang mandiri gitu loh, kayak lebih suka bergantung sama orang lain. Correct me if I am wrong. Oke. Paham. Oke. Gue gila, keren banget. Sumpah gue jadi pengen nanya lagi, boleh gak sih? Over. Apa yang pengen lu sampaikan ke pendengar, ke Sobat RDI yang sekarang ini lagi dengerin tentang lagu Di Luar Nalar? Oke, untuk Sobat RDI yang lagi dengerin, semoga kalau ada kalian yang mengikuti toxic relationship mungkin bisa segera cabut. Karena lebih baik menyelamatkan diri sendiri dulu ya. Karena kan kalau orang di pesawat mau jatuh kan disuruhnya nyelamatin diri sendiri dulu kan, baru nyelamatin orang lain. Jadi itulah tentunya apa yang prioritaskan kewarasan diri sendiri. Harus waras dulu. Iya, harus waras dulu. Kelakuan orang yang di luar dulu kan. Iya betul. Saya tidak terima. Ini udah ada video klipnya Kak? Sudah ada. Gimana konsepnya? Konsepnya jadi ceritanya aku punya pacar di MC-nya itu. Dan aku nih gak suka lah sama tindakan-tindakan pacar aku yang lama-lama effortnya berkurang segala macam. Terus sampai kayak di MV itu sebenarnya aku punya intrusive thoughts kayak, aduh coba gue bisa tumpahin kopi nih ke orang ini, coba gue bisa pukul nih orang ini, saking marahnya. Iya, tapi itu tidak terjadi karena itu cuma kayak ada di pikiran aku aja, kayak aduh coba gue bisa giniin gitu. Jadi ya emang ada brutal dikit sih, tapi nggak apa-apa kan sekali. Karena kalau ngeliat Fit ini beberapa video klipnya juga eksploratif ya. Iya. Sebelumnya kan kayak lu konsep masa lalu tuh. Iya, betul. Gitu. Yes. Emang seru sih. Menyenangkan ya. Yes. Jadi karya-karyanya juga fresh, video klipnya juga cakep-cakep Sobat RDI. Kalau misalnya pengen sosial media, follow di mana, Faith? Di Instagram @faithcns_ dan di TikTok @faithcns. CNS tuh apa sih kepanjangan? Kristabel Nima Susanto. Nama aku. Oh itu namanya. Iya, nama lengkapnya. Channel apa gitu? Enggak. Itu nama lengkap gitu. Oke.
Oke, sebelum pamit Fate bernyanyi, kita mau coba games dulu. Ini adalah truth or truth ya. Oke, waduh. Jujur. Aduh. Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah musisi lokal yang menurut lo paling charming? Charming, bikin lo bergetar. Afgan. Sebibinya itu iya. Aku belum pernah lihat apa aslinya sih. Cuma kalau lihat di sosmed tuh kayak rasanya tuh kayak ya ampun, bisa semanis itu ya, kayak wow. Kalau kayak gitu juga. Ya aku suka sih yang ada lesung pipinya sih. Cuma ya apa ya? Ya gitu yang manis, yang nyenengin kayaknya orangnya gitu. Ya Afgan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Lagu apa yang ketika lo denger liriknya bikin lo nangis? Kira-kira apa ya? Lagunya Glenn Fredly. Glenn. Aduh, apa ya? Yang sebenarnya nggak bikin nangis juga sih, tapi kayaknya sakit banget. Dibalas dengan dusta. Menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta. Itu kayak kata-katanya tuh sederhana tapi kayak aduh kayaknya sakit banget. Nyesek gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pernah nggak lo tuh ngerasa insecure di dunia musik? Pernah dong. Pernah. Tentang stage act. Karena aku orangnya kaku. Sebenarnya kaku. Apalagi kalau di panggung. Makanya kayak di TikTok aku tuh suka banyak yang bilang, Fate kalau nyanyi tuh gak ada ekspresi, gak ada feel-nya. Aku tuh sebenarnya emang gak bisa yang berekspresi gimana-gimana. Karena emang orangnya ya udah gini-gini aja gitu kan. Jadi ketika di panggung kayak ya aku ya emang ini jadi bahan pembelajaran juga ya. Maksudnya ngeliat performer yang lain juga ya harusnya gimana aku ambil positifnya gitu. Jadi kayak ya bisa diaplikasikan di aku juga gitu. Mudah-mudahan ya. Iya. Ini makin luwes lah ya. Iya, nggak kayak kanebo kering gitu. Tapi ada ini nggak, ada kayak lu mencoba minta guru atau ada kursus atau semacam apa biar lebih lemes gitu? Enggak sih, aku banyak kan nonton orang perform. Jadi kan kayak maksudnya lebih gampang gitu. Kalau terlalu teori harus gini gerakannya kan kayaknya terlalu mikir jadinya. Lebih baik niru gitu. ATM. Iya, amati, tiru, modifikasi. Asik. Oke, thank you buat Fate. Terima kasih. Terus kali ngobrol sore hari ini dan di sesi terakhir ini bakal menyanyikan lagu di luar nalar. Ini headsetnya bisa dipakai. Oh iya, maafkan Kiri. Kalau misalnya mau nyanyi berdiri boleh, mau duduk juga boleh. Oke. Senyamannya aja ya. Ini agak ditarik dulu, Steph. Oke. Ini duduk sih ya. Iya duduk. Aku mager. Kalau lu berdiri, gue harus joget-joget. Oh iya. Mama duduk aja, santai. Duduk aja. Kita chill. Sehat-sehat buat Fate ya. Terima kasih. Sobat di sini bakal ada Indo banget, bakal ada ngaso ngadem sore bareng sama Kong Jaing. Asik. Jangan lupa untuk mendengarkan lagu-lagu Fate di Radio RD juga. Yes. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata Fate. Aman, aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu ya. Yes, sampai ketemu. Tommy Hernawan harus pamit, Fate juga harus pamit. Dadah, bye-bye. Selamat sore. Begitu karena kau bertindak sama, ku tak punya perasaan. Begitu dia aku sama, ku hanyalah permainan. Jawab pertanyaanku sekarang. Jangan kau coba cari alasan. Apa kurang kasih sayang? Apa isi kepalamu tak pada tempatnya? Benarkah kau benar manusia yang benar-benar berbeda dari yang lainnya? Kamu memang di luar nalar. Ayo jawab pertanyaanku sekarang. Jangan kau
Coba-coba cari alasan. Apa kurang kasih sayang? Apa isi kepalamu tak pada tempatnya? Pernahkah kau benar manusia yang benar-benar berbeda dari yang lainnya? Kamu memang di luar nalar. Kamu memang punya hati, hanya kau lupa cara pakainya pun logika. Kau punya tapi taruh di mana? Apa kurang kasih sayang? Apa isi kepalamu tak pada tempatnya? Apakah kau benar manusia yang benar-benar berbeda dari yang lainnya? Kamu memang di luar nalar. Apa isi kepalamu memang tak pada tempatnya?